Hari ini kita akan membahas 5 kemenangan terbesar Tentara Merah dalam Perang Dunia Kedua. Pada Oktober 1941, Uni Soviet berada di ambang bencana. Di Vyazma, sebuah kota yang hanya berjarak 200 km dari sebelah barat Moskow, Tentara Merah kehilangan hingga 1 juta personil. Tentara banyak yang tewas terbunuh, terluka, atau ditawan. Kini jalan menuju ibu kota Soviet terbuka lebar bagi Wehrmacht. Sampai kedatangan divisi baru dari Siberia, Ural, dan Timur Jauh Rusia, Komando Soviet melakukan segala upaya demi menahan musuh. Namun demikian, pergerakan pasukan Jerman tak terbendung. Dan pada tanggal 2 Desember, unit divisi Panzer kedua menduduki desa Krasnaya Poliana yang hanya berjarak 30 km dari Kremlin. Komando Jerman yakin bahwa Tentara Merah akan segera hancur. Dalam upaya untuk memberikan pukulan terakhir yang menentukan, Jerman mengabaikan fakta bahwa serangan balik Soviet yang terus-menerus telah membuat pasukannya kelelahan dan kewalahan. Sementara divisi tank dan kendaraan bermotor yang mulai mendekati Moskow berjuang untuk mengatasi ladang ranjau yang berlimpah. Di sisi lain, masalah pasokan memperburuk situasi. Kuda-kuda pasukan Jerman mati massal karena kekurangan pakan pada awal musim dingin. Pada tanggal 5 Desember, ketika musuh benar-benar lengah, pasukan Soviet di bawah front barat yang dikomandoi oleh Georgi Zhukov dan front barat daya di bawah komando Konstantin Timoshenko melancarkan serangan balasan besar-besaran. Para penyerbu yang sudah kelelahan terlempar kembali dari ibu kota. Sementara di beberapa tempat pergerakan mundur pasukan Jerman malah berubah menjadi upaya untuk bertahan hidup. Baru pada awal Januari 1942, Jerman berhasil menstabilkan garis depan. Serangan Moskow kandas. Semua pengorbanan dan upaya pasukan kami yang gagah berani sia-sia, tulis Jenderal Hans Guderian dalam bukunya Kenangan Seorang Prajurit. Strategi Blitzkrieg telah gagal. Pasukan Jerman yang telah didorong mundur sejauh 100 hingga 250 km tak lagi menjadi ancaman serius bagi ibu kota Soviet. Setelah kekalahan telak pasukan Soviet di dekat Kharkov pada Mei 1942, Wehrmacht mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan besar-besaran di ladang minyak Kaukasus dan kota Stalingrad, sebuah pusat industri dan pusat transportasi penting di wilayah Volga. Kehilangan kota ini berarti akhir bagi Tentara Merah. Pengoboman besar-besaran dan pertempuran jalanan yang ganas benar-benar menghancurkan Stalingrad. Nyaris putus asa, Tentara Merah terus melancarkan serangan melawan Angkatan Darat ke-62. Bagaimanapun mereka terpaksa mundur ke sungai dan berjuang mempertahankan pabrik Krasny Oktyabr dan Titan Berikday yang vital. Pada saat pertempuran itu banyak sekali tentara Jerman mengalami kelelahan, bahkan kelaparan. Pada tanggal 19 November 1942 ketika Angkatan Darat ke-6 Jerman mulai lengah, Soviet melancarkan serangan besar-besaran ke sisi-sisinya yang dipertahankan oleh pasukan Rumania yang tak bersenjata lengkap. Setelah menembus pertahanan mereka, Tentara Merah mengepung 330.000 pasukan musuh di Stalingrad dan pada awal Februari 1943 telah memusnahkan semuanya. Jika diakumulasikan, korban manusia dalam pertempuran paling berdarah dalam sejarah itu mungkin mencapai 2 juta orang tewas dan terluka dari kedua belah pihak. Kekalahan di Stalingrad sangat mengejutkan Reich ketiga dan sekutunya. Akibatnya, sekutu-sekutu Jerman diam-diam mulai mencari cara untuk melepaskan diri dari konflik tersebut. Turki misalnya membatalkan rencananya untuk menginvasi Uni Soviet. Itu adalah momen penting dalam perang global yang lebih luas. Pada musim panas 1943, Jerman mempersiapkan serangan besar-besaran di bagian tengah front Soviet Jerman di wilayah kota Kursk. Dengan mengalahkan Tentara Merah di sana, Wehrmacht berharap dapat merebut kembali keunggulan yang hilang setelah bencana di Stalingrad.
Namun rencana Jerman untuk melakukan serangan mendadak digagalkan. Intelijen Soviet berhasil mengetahui lebih awal tentang operasi benteng, bahkan tanggal pasti kapan operasi tersebut akan dimulai, yaitu pada tanggal 5 Juli. Hingga 2 juta personel, 4.000 pesawat dan 6.000 tank dari kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran Kursk, menjadikan pertempuran tersebut sebagai salah satu pertempuran tank terbesar dalam sejarah. Serangan utama Jerman disambut dengan perlawanan sengit oleh para prajurit Soviet. Seminggu kemudian, musuh hanya melangkah tak lebih dari 12 km. Pertempuran itu begitu ganas. Setelah menahan pukulan Jerman, Tentara Merah akhirnya melancarkan serangan balasan berskala besar dan membuat musuh yang sudah kelelahan kalah telak. Kali ini peluang Wehrmacht dalam perang melawan Uni Soviet sirna untuk selama-lamanya. Pada musim panas 1944, Tentara Merah mengerahkan strategi Blitzkrieg Wehrmacht untuk melawan Jerman. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, penyebaran formasi tank dan pesawat yang terkoordinasi dengan baik dapat mengalahkan pertahanan musuh yang unggul secara jumlah. Sekarang Soviet menggunakan taktik untuk mengepung dan dengan cepat menghancurkan kelompok besar pasukan Jerman. Serangan besar-besaran terhadap Satuan Darat Grup Tengah di Belarus yang dimulai pada tanggal 23 Juni 1944 menjadi kejutan yang tak menyenangkan bagi komando Jerman. Mereka percaya bahwa Tentara Merah akan terus memprioritaskan Ukraina sebagai tujuan utama serangannya supaya dapat mencapai ladang minyak Ukraina. Operasi Bagration dinamai menurut Pyotr Bagration, seorang komandan Rusia selama Perang Patriotik tahun 1812 melawan Napoleon, berlangsung lebih dari 2 bulan. Selama periode ini, pasukan Soviet yang berhasil bergerak sejauh 600 km ke barat membebaskan wilayah Belarus dan sebagian Polandia Timur, dan hampir mencapai Warsawa dan Prusia Timur. Dengan 1,5 juta personil tewas, terluka atau ditangkap, riwayat pusat grup Angkatan Darat pun tamat untuk selama-lamanya. Partisan Belarus berperan penting dalam operasi tersebut. Mereka tak hanya menunjukkan area yang paling rentan dalam pertahanan musuh, tetapi juga menyerang dari belakang, membantu pasukan penyerang pada saat-saat paling menentukan selama pertempuran. Operasi kereta api di bagian belakang Nazi hampir lumpuh. Bagi mereka di jalan pun situasinya tak mudah. Para partisan sama sekali tak memberi ampun siang atau malam. Pada tanggal 17 Juli 1944, barisan tawanan perang Jerman yang ditangkap selama pertempuran di Belarus diiring melalui jalan-jalan Moskow. Sebanyak 57.000 tentara dan perwira Jerman, termasuk puluhan jenderal, turut dalam apa yang dikenal parade orang-orang yang ditaklukkan di ibu kota Soviet. Dan yang terakhir adalah pertempuran Berlin. Untuk menyerang ibu kota Reich ketiga, komando Soviet mengerahkan kekuatan lebih dari 2 juta orang. Mereka dihadang oleh 800.000 tentara Wehrmacht, SS dan Volkssturm atau milisi rakyat. Para pembela Jerman mengubah kota mereka menjadi benteng yang tak tertembus dengan beberapa garis pertahanan seiring pergerakan Tentara Merah yang kian mendekat. Pada 20 April 1945, artileri jarak jauh Korps Senapan ke-79 mengucapkan selamat kepada Hitler pada hari ulang tahunnya dengan melakukan serangan artileri pertama di Berlin. 5 hari kemudian, kota itu dikepung oleh Tentara Merah. Selama hampir seminggu, pertempuran sengit berlanjut di jalan-jalan Berlin. Setiap jalan yang dilalui tentara Jerman penuh dengan barikade, galian, parit, dan serangan senapan mesin. Makin dekat pasukan Soviet ke pusat, makin kuat perlawanannya. Pada tanggal 30 April, pertempuran merebut Reichstag dimulai. Meskipun bendera merah dikibarkan di atasnya pada pagi hari tanggal 1 Mei, pertempuran itu sebetulnya berlangsung sepanjang hari. Setelah Hitler bunuh diri pada hari yang sama, 30 April, kepemimpinan baru Jerman mengusulkan gencatan senjata kepada komando Soviet.
Meski begitu, Uni Soviet menegaskan bahwa pihaknya hanya menerima permintaan menyerah tanpa syarat. Jerman menolak dan pertempuran pun dilanjutkan dengan semangat baru. Tetapi tak lama kemudian, pada tanggal 2 Mei, garnison Berlin akhirnya menyerah. Secara total, lebih dari 75.000 tentara Soviet menyerahkan nyawa mereka dalam pertempuran demi merebut ibu kota Jerman. Tentang ini, bagaimana menurut kalian, coy?